Kalau cuma lulusan SMA miskin seperti kamu, jangan mimpi bisa sukses. Kalimat itu diucapkan tepat di depan banyak orang. Semua mata memandang rendah pada Arga. Tak ada yang membelanya. Bahkan perempuan yang ia cintai ikut menundukkan kepala karena malu mengenalnya. Namun, tidak ada yang tahu, beberapa tahun kemudian, orang-orang yang pernah menghinanya justru berdiri antre di depan kantor megah miliknya. Dan hari itu, orang yang paling keras meremehkannya datang sambil membawa map lamaran kerja. Arga turun dari angkot tua dengan kemeja putih yang sudah mulai kusam di bagian kerah. Sepatu hitamnya bahkan sedikit terbuka di sisi kanan karena lemnya mulai lepas. Namun pagi itu, ia tetap mencoba tersenyum. Hari ini adalah hari penting. Ia datang ke rumah besar keluarga Sinta untuk menghadiri acara lamaran kakak Sinta. Meski hanya diundang sebagai teman, Arga sebenarnya punya harapan lainnya. Ingin mulai menunjukkan keseriusannya pada gadis yang sudah ia cintai sejak SMA itu. Rumah megah bercat krem berdiri di depan matanya. Mobil-mobil mahal berjajar rapi di halaman. Musik lembut terdengar dari dalam rumah. Arga menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Beberapa tamu langsung menatapnya dari atas sampai bawah. Kayaknya salah masuk deh, bisik seseorang. Arga pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menggenggam kotak hadiah sederhana yang dibelinya dari hasil kerja lembur sebagai kurir gudang. Namun, semakin ia masuk ke dalam rumah itu, semakin ia merasa dirinya seperti orang asing. Di ruang tamu besar, lampu kristal menggantung megah di atas kepala para tamu. Semua orang tampak berkelas dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Arga duduk di pojok sambil memegang gelas air putih. Tak lama kemudian, Ibu Sinta datang bersama beberapa ibu sosialita lainnya. Tatapan wanita itu langsung berubah dingin saat melihat Arga. "Oh, kamu datang juga," ucapnya pendek. "Iya tante, saya diundang Sinta," jawab Arga sopan. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu berbisik cukup keras hingga terdengar jelas. "Anak sekarang aneh ya, modal nekat doang." Beberapa orang terkekeh kecil. Arga menunduk diam. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak kecil karena berasal dari keluarga miskin. Ayahnya hanya tukang tambal ban di pinggir jalan, sementara ibunya berjualan sayur keliling. Namun tetap saja, hinaan itu terasa menusuk. Sinta akhirnya muncul dari lantai atas, memakai dress biru muda yang elegan. Cantiknya membuat Arga terpaku beberapa detik. Namun, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, gadis itu akan langsung menghampirinya dengan senyum hangat. Tapi kali ini, Sinta terlihat canggung. "Hai, Arga," ucapnya pelan. "Kamu cantik banget hari ini," jawab Arga tulus. Sinta tersenyum tipis, tapi matanya tampak gelisah melihat sekeliling. "Aku sibuk dulu ya, banyak tamu penting." Arga mengangguk pelan. Saat Sinta pergi, salah satu sepupunya langsung berbisik sambil tertawa kecil. "Itu cowok yang katanya deket sama Sinta." "Serius? Kurir gudang? Tamat masa depan kalau sama dia." Mereka tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat Sinta tidak membela dirinya. Gadis itu hanya diam. Acara semakin ramai. Seorang pria muda bernama Calvin datang memakai jas mahal. Ia baru pulang dari luar negeri dan langsung menjadi pusat perhatian keluarga besar Sinta. Pria itu duduk dekat Arga sambil memainkan kunci mobil sportnya. "Kerja apa?" tanya Calvin santai. "Saya kerja di gudang ekspedisi." Calvin tersenyum meremehkan. "Lulusan mana?" "Saya enggak kuliah." Jawaban itu langsung membuat meja mendadak sunyi beberapa detik. Calvin tertawa kecil. Pancis, beberapa orang ikut tersenyum. Sekarang zamannya pendidikan tinggi bro. Kalau cuma lulusan SMA, paling mentok jadi karyawan seumur hidup. Ucapan itu langsung disambut anggukan beberapa tamu. Arga mengepalkan tangan di bawah meja. Ia menahan malu yang terasa membakar dadanya. Malam mulai larut. Arga berdiri sendirian di halaman belakang rumah
sambil memandang lampu kota dari kejauhan. Dadanya masih sakit karena hinaan demi hinaan yang diterimanya malam itu. Tak lama kemudian, ayah Sinta menghampirinya. Pria parubaya itu berdiri tegak sambil memasukkan tangan ke saku. "Kamu suka anak saya?" Arga terdiam beberapa detik, lalu mengangguk jujur. "Aku suka Sinta, Om." Pria itu tersenyum tipis. "Tapi kamu sadar diri kan?" Kalimat itu membuat Arga menatapnya perlahan. "Kamu orang baik, tapi dunia ini realistis. Cinta saja nggak cukup." Ia menatap pakaian Arga dari atas sampai bawah. "Kamu nggak punya pendidikan tinggi, nggak punya koneksi, nggak punya masa depan yang jelas." Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu, kalimat terakhir itu keluar. "Kalau saya jadi kamu, saya nggak akan berani mendekati Sinta." Hati Arga seperti dihancurkan malam itu. Namun pria muda itu tidak tahu, justru malam penghinaan itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah percakapan itu, Arga pamit tanpa banyak bicara. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya pergi. Di ruang tamu, suara tawa para tamu masih terdengar meriah. Musik terus mengalun. Semua orang menikmati pesta tanpa peduli pada seorang pemuda yang baru saja dihancurkan harga dirinya. Arga berjalan keluar rumah sambil menggenggam hadiah yang bahkan belum sempat diberikan. Langkahnya terasa berat. Gerimis kecil mulai turun ketika ia berjalan menuju jalan raya untuk mencari angkot terakhir. Sepanjang perjalanan, kata-kata ayah Sinta terus terngiang di kepalanya. "Kamu gak punya masa depan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan siapapun. Arga menatap pantulan dirinya di kaca minimarket yang dilewatinya. Kemeja murah, sepatu rusak, wajah lelah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Namun jauh di dalam hatinya, mulai muncul sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tekad. Arga tiba di rumah kecilnya hampir tengah malam. Rumah sederhana berdinding semen kasar itu berada di gang sempit dekat pasar. Lampu teras redup menyala samar. Ibunya ternyata masih menunggu. "Kamu baru pulang gak?" tanya wanita parubaya itu lembut. Arga memaksakan senyum. "Iya Bu." Ibunya langsung sadar. Ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu habis nangis?" Arga menggeleng cepat. "Enggak kok." Namun, seorang ibu selalu tahu. Wanita itu mengusap bahu anaknya perlahan. "Mereka menghina kamu lagi?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya duduk di kursi kayu tua sambil menunduk. "Apa orang miskin gak pantas punya mimpi, Bu?" Suasana mendadak sunyi. Ibunya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Dengar ya," ucapnya pelan. "Kemiskinan itu bukan dosa. Yang salah itu kalau kita menyerah." Kalimat sederhana itu langsung menghantam hati Arga. Dari ruang depan, ayah Arga ternyata mendengar semua percakapan itu. Pria tua berkulit gelap yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban itu keluar sambil membawa segelas teh hangat. Tangannya kasar penuh bekas oli dan luka kecil. Ia duduk di depan Arga tanpa banyak bicara, lalu perlahan meletakkan segelas teh di meja. "Ayah dulu juga sering dihina," katanya pelan. Arga menatap ayahnya. Karena miskin, ayahnya mengangguk kecil. "Tapi penghinaan itu jangan dipakai buat nangis." Pria tua itu menatap mata anaknya dalam-dalam. "Pakai buat buktiin." Suasana rumah kecil itu mendadak terasa sangat hangat. Arga mengepalkan tangan perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai berpikir bahwa hidupnya harus berubah, apapun caranya. Saat semua orang tidur, Arga masih duduk sendirian di kamarnya yang sempit. Kipas angin tua berputar pelan di atas kepala. Di meja kecilnya hanya ada buku catatan lusuh dan ponsel lama dengan layar retak. Arga membuka media sosial. Ia melihat foto-foto Calvin dan teman-teman kaya lainnya. Mobil mewah, liburan luar negeri, kehidupan sempurna. Dadanya kembali terasa sesak. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia justru membuka video tentang bisnis online, pemasaran, dan kisah pengusaha sukses.
Satu video membuatnya terdiam lama. Kesuksesan, tidak peduli kamu lulusan mana. Kesuksesan, hanya peduli seberapa keras kamu mau berjuang. Arga memutar video itu berulang kali. Matanya mulai berubah. Bukan lagi mata seorang pemuda yang putus asa, melainkan mata seseorang yang mulai lapar akan perubahan. Pagi harinya, Arga bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin masih terasa ketika ia membantu ayahnya membuka tambal ban kecil di pinggir jalan. Motor-motor mulai berdatangan. Namun, pikiran Arga sudah berbeda. Ia memperhatikan setiap orang yang lewat. Pedagang, sopir, kurir, pengusaha kecil. Semua orang sibuk mencari uang. Dan tiba-tiba, sebuah ide kecil muncul di kepalanya. Ia teringat banyak tetangga yang kesulitan menjual barang dagangan mereka secara online. Arga menatap ponselnya perlahan. Mungkin aku bisa mulai dari sini. Meski belum tahu caranya, meski belum punya modal, namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa punya tujuan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itulah yang nantinya akan membawanya menuju kehidupan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Arga mulai memperhatikan banyak hal di sekitar kampungnya. Bu Rini, penjual keripik, sering mengeluh dagangannya sepi. Pak Darto, yang jual sandal, kesulitan mencari pembeli. Bahkan, beberapa tetangga masih bingung cara memakai aplikasi belanja online. Arga mulai berpikir keras. Kalau barang mereka dijual lewat internet, mungkin bisa lebih laku. Namun masalahnya, ia sendiri belum benar-benar mengerti dunia bisnis online. Malam hari sepulang kerja gudang, Arga mulai belajar lewat video gratis di internet. Ia mencatat semua hal di buku tulis. Lusuhnya cara foto produk, cara promosi, sampai cara mencari pelanggan. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri bicara pada Bu Rini. Bu, kalau keripiknya saya bantu jual online gimana? Bu Rini terlihat bingung. Online itu apaan gak? Jual lewat HP? Wanita itu malah tertawa kecil. Kamu aja hidupnya susah, mau ngajarin bisnis? Ucapan itu menusuk. Tapi Arga hanya tersenyum tipis. Ia sadar, tak semua orang langsung percaya pada mimpi besar. Hari-hari Arga mulai berubah menjadi sangat melelahkan. Pagi membantu ayahnya di tambal ban, siang sampai malam bekerja di gudang ekspedisi. Setelah pulang, ia masih belajar bisnis online sampai dini hari. Matanya sering merah karena kurang tidur. Namun setiap kali rasa lelah datang, Arga teringat malam penghinaan di rumah Sinta. Itu membuatnya terus bertahan. Suatu malam, listrik rumah tiba-tiba mati. Kampung menjadi gelap. Ibunya melihat Arga tetap belajar memakai cahaya senter kecil dari ponselnya. Kamu gak capek? Tanya ibunya lirih. Arga tersenyum kecil. Capek, Bu, tapi aku lebih capek diremehkan. Ibunya menahan air mata mendengar jawaban itu. Seminggu kemudian, Arga berhasil membuat akun toko online sederhana untuk Bu Rini. Ia memfoto keripik memakai kamera ponsel murahnya di bawah cahaya lampu dapur. Hasilnya memang tidak sempurna, namun Arga melakukannya dengan penuh semangat. Hari pertama tidak ada pembeli, hari kedua masih sepi. Hari ketiga, satu pesanan masuk. Arga hampir tidak percaya saat melihat notifikasi itu. Bu, ada yang beli? Bu Rini sampai kaget. Serius, mereka berdua melihat layar ponsel bersama-sama, seperti melihat keajaiban. Pesanan itu memang kecil, hanya 3 bungkus keripik. Namun bagi Arga, itu terasa seperti langkah pertama menuju mimpi besarnya. Kabar tentang jualan online Arga mulai menyebar di kampung. Namun, bukan pujian yang ia dapatkan. Beberapa pemuda kampung malah menertawakannya di warung kopi. Arga sok jadi pengusaha sekarang. Paling juga seminggu udah nyerah. Lulusan SMA, mau ngajarin bisnis online. Mereka tertawa keras. Arga, yang kebetulan lewat, mendengar semuanya. Langkahnya sempat berhenti. Namun ia memilih terus berjalan tanpa membalas. Karena kini, ia mulai mengerti satu hal. Orang-orang yang menertawakan mimpinya belum tentu berani memperjuangkan mimpi mereka sendiri. Dan Arga tidak mau waktunya habis
hanya untuk membuktikan sesuatu lewat amarah. Ia ingin membuktikannya lewat hasil. Suatu sore, Arga sedang mengantar paket keripik ke jasa ekspedisi ketika ia melihat mobil putih berhenti di depan minimarket. Sinta turun dari mobil itu. Arga langsung terdiam. Sudah hampir sebulan mereka tidak bertemu sejak acara lamaran itu. Sinta terlihat kaget melihat Arga membawa kardus dagangan. "Kamu sekarang jualan?" Arga mengangguk kecil. "Belajar bantu orang jualan online." Sinta terlihat ingin bicara sesuatu, tapi ragu. "Aku dengar kamu kerja sampai malam terus." Biasa, suasana menjadi canggung. Lalu tanpa sengaja, seorang pria keluar dari mobil Calvin. Pria itu langsung tersenyum sinis melihat Arga. "Wah, sibuk jadi kurir sekarang?" Arga diam. Calvin menepuk pundaknya pelan sambil tertawa kecil. "Kerja keras ya, siapa tahu suatu hari bisa beli mobil kayak gini." Sinta terlihat tidak nyaman. Namun lagi-lagi, ia hanya diam, dan itu membuat hati Arga terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, Arga mencoba cara promosi baru yang ia pelajari dari internet. Ia membuat video sederhana tentang proses pembuatan keripik burini memakai ponsel murahnya. Tak disangka, video itu mulai ramai ditonton. Keesokan paginya, ponsel Arga terus berbunyi. Pesanan masuk satu demi satu. Burini sampai panik melihat jumlahnya. "Ya ampun, ini semua beli keripik kita." Arga tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka langsung sibuk mengemas pesanan sampai malam. Tangan Arga pegal, punggungnya sakit, namun wajahnya penuh semangat karena akhirnya usahanya mulai menunjukkan hasil nyata. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang kecil lain datang menemui Arga. "Ga, jualan saya bisa dibantu juga?" Arga terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka akan ada orang yang mulai percaya padanya. "Bisa, Pak. Kita coba sama-sama." Senyum kecil muncul di wajah pria itu. Dan sejak hari itu, Arga mulai membantu semakin banyak pedagang kecil di kampungnya. Meski penghasilannya masih sedikit, namun perlahan namanya mulai dikenal. Bukan lagi sebagai pemuda miskin yang diremehkan, melainkan anak muda yang mau membantu orang lain berkembang. Kesibukan Arga semakin gila. Pagi membantu ayahnya, siang bekerja gudang, malam mengurus pesanan online. Ia hampir tidak punya waktu tidur. Suatu malam saat sedang menyusun paket di gudang, pandangannya tiba-tiba buram. Tubuhnya limbung. Burak. Arga jatuh pingsan di lantai gudang. Teman-temannya langsung panik. Ketika sadar di klinik kecil, dokter mengatakan tubuhnya kelelahan parah. Ibunya menangis di samping ranjang. "Kamu jangan terlalu maksa diri." Namun Arga hanya menatap langit-langit ruangan dengan napas berat. Karena ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, semua hinaan itu akan menjadi kenyataan. Malam setelah pulang dari klinik, ayah Arga duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, pria tua itu hanya diam. Lalu ia berkata pelan, "Ayah bangga sama kamu." Arga langsung menoleh. Seumur hidup, ayahnya jarang mengungkapkan perasaan seperti itu. "Kamu mungkin belum sukses sekarang, tapi kamu udah berani melangkah." Mata Arga mulai berkaca-kaca. "Ayah dulu takut bermimpi besar. Tapi kamu beda." Kalimat itu terasa jauh lebih berharga daripada uang. Dan malam itu, Arga berjanji dalam hati, ia akan mengubah hidup keluarganya, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, semakin banyak pedagang kecil meminta bantuan Arga menjual barang mereka secara online. Karena kebingungan mengatur semuanya, Arga akhirnya membuat nama sederhana untuk jasanya. Arga Digital. Ia hanya menulis nama itu di secarik banner kecil depan rumah. Namun, siapa sangka, banner sederhana itulah yang suatu hari akan berkembang menjadi perusahaan besar. Saat memasang banner itu, beberapa tetangga kembali menertawakan. "Tuh kan, sok jadi bos." Arga hanya tersenyum kecil.
Karena kini, ia mulai memahami sesuatu. Semua kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang sering ditertawakan orang lain. Pagi itu, ponsel Arga berbunyi tanpa henti. Sebuah toko aleh-aleh dari kota besar ingin memesan ratusan bungkus keripik sekaligus. Arga sampai membaca pesan itu berkali-kali untuk memastikan dirinya tidak salah lihat. "Bu, ini serius?" tanyanya pada Bu Rini dengan suara gemetar. Wanita itu ikut panik sekaligus bahagia. Jumlah pesanan itu jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka terima sebelumnya. Namun, masalah langsung muncul. Mereka tidak punya cukup modal untuk membeli bahan baku sebanyak itu. Bu Rini mulai pesimis. "Kita nggak bakal sanggup." "Gak," tapi Arga menatap daftar pesanan di layar ponselnya dengan mata penuh keyakinan. "Kalau kita nolak kesempatan ini, mungkin kesempatan besar gak datang dua kali." Dan sejak saat itu, Arga mulai mencari segala cara agar pesanan besar pertama mereka bisa terpenuhi. Arga akhirnya memberanikan diri mendatangi koperasi kecil di pasar. Ia memakai map lusuh berisi catatan penjualan sederhana. Tangannya berkeringat saat menjelaskan rencana usahanya. Petugas koperasi, seorang pria paruh baya berkacamata, mendengarkan sambil sesekali tersenyum tipis. "Kamu yakin usaha beginian bisa berkembang?" Arga mengangguk. "Mantap." "Saya yakin, Pak." Pria itu membuka lembar data Arga, lalu menghela napas kecil. "Jaminannya apa?" Pertanyaan itu langsung membuat Arga terdiam. Ia tidak punya apa-apa. Tidak punya tanah, tidak punya kendaraan, tidak punya tabungan. Yang ia punya hanya keyakinan, dan itu ternyata tidak cukup bagi sebagian orang. Saat Arga pulang dengan wajah murung, ayahnya langsung tahu ada masalah. "Ada apa?" Arga akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pesanan besar, tentang modal, tentang koperasi yang menolak. Suasana rumah mendadak hening. Lalu, tanpa banyak bicara, ayahnya masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, pria tua itu keluar, membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat motor tua miliknya. Motor itu satu-satunya kendaraan keluarga mereka. "Pakai ini buat jaminan." Arga langsung terkejut. "Jangan, ya, terkadang hidup butuh taruhan." Suara ayahnya tenang, tapi matanya penuh keyakinan. "Ayah percaya sama kamu." Mata Arga mulai memanas. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang percaya sebesar itu padanya. Dengan jaminan motor tua itu, koperasi akhirnya memberikan pinjaman kecil. Jumlahnya memang tidak besar, namun cukup untuk memulai produksi. Malam itu rumah Bu Rini berubah seperti pabrik kecil. Wajan terus menyala. Minyak mendidih, semua orang sibuk mengiris singkong dan mengemas keripik. Arga bahkan tidak tidur semalaman. Tangannya penuh luka kecil karena membantu produksi. Namun wajahnya justru terlihat hidup, karena untuk pertama kalinya, ia merasa sedang membangun sesuatu yang nyata. Kesibukan Arga mulai menarik perhatian banyak orang di kampung. Beberapa kagum, namun tidak sedikit yang mulai iri. Salah satunya Reno, teman lama Arga, yang dulu sering nongkrong bersama di warung kopi. Reno mulai merasa terganggu melihat nama Arga semakin dikenal. Baru juga jualan online udah sok sibuk, gumamnya sinis. Diam-diam, rasa iri mulai tumbuh, dan tanpa Arga sadari, akan ada seseorang yang mulai mencoba menjatuhkannya dari belakang. Hari pengiriman akhirnya tiba. Puluhan kardus keripik sudah siap dikirim. Namun, saat mobil pickup datang, hujan deras tiba-tiba mengguyur kampung. Jalan depan rumah Bu Rini berubah becek dan sulit dilewati. Beberapa kardus bahkan hampir terkena air. Arga langsung panik. Kalau pengiriman terlambat, pelanggan besar itu bisa membatalkan kerjasama mereka. Dengan tubuh basah kuyup, Arga dan beberapa warga memindahkan kardus satu persatu ke mobil. Tangannya gemetar karena kelelahan. Namun ia terus bekerja tanpa berhenti, karena ia tahu, kesempatan besar tidak datang untuk orang yang mudah menyerah. 2 hari setelah pengiriman, Arga nyaris tidak bisa tidur menunggu kabar.
Ia takut produknya ditolak. Takut pelanggan kecewa. Takut semua usahanya sia-sia. Lalu siang itu, telepon masuk. Arga langsung mengangkat dengan tangan gemetar. Mas Arga. Iya. Pak. Kami suka produknya. Kita lanjut kerjasama bulanan ya. Arga langsung membeku. Matanya perlahan berkaca-kaca. Serius Pak? Serius. Setelah telepon ditutup, Arga terduduk lemas. Ia menutup wajahnya sambil tertawa kecil penuh haru. Karena akhirnya kerja kerasnya mulai benar-benar menghasilkan jalan baru. Suatu sore, Sinta tanpa sengaja melihat akun media sosial Arga Digital. Ia terdiam melihat banyak produk kampung yang mulai ramai dibeli orang. Ada video produksi, ada testimoni pelanggan, ada foto-foto pengiriman besar. Sinta perlahan mulai menyadari, Arga yang dulu diremehkan, ternyata benar-benar sedang berkembang. Namun di saat yang sama, Calvin yang duduk di sampingnya malah tertawa kecil. Usaha kecil begitu paling juga nggak tahan lama. Sinta tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia mulai ragu pada penilaiannya sendiri tentang Arga. Malam itu, Arga menerima pesan dari pelanggan. Beberapa produk ternyata rusak saat sampai. Keripik melempem, kemasan terbuka. Arga langsung panik. Ia memeriksa sisa stok di gudang kecilnya. Dan saat itulah, ia sadar. Ada beberapa kardus yang sengaja ditusuk dari belakang. Dadanya langsung dingin. Seseorang telah merusak produknya dengan sengaja. Arga menatap kardus-kardus itu. Lama, dalam dunia usaha, ternyata bukan hanya kerja keras yang harus ia hadapi, tapi juga orang-orang yang tidak suka melihatnya naik. Di tengah malam yang sunyi, Arga duduk sendirian di depan rumahnya. Udara dingin menusuk kulit, namun pikirannya jauh lebih berat. Ia baru saja memahami satu hal penting. Semakin tinggi seseorang naik, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Tapi kali ini, Arga tidak takut. Ia justru tersenyum kecil sambil menatap bendera sederhana, bertuliskan, Arga Digital. Aku nggak akan berhenti. Suara itu lirih, tapi penuh keyakinan, karena sekarang, perjuangannya bukan lagi hanya soal membuktikan diri, namun juga tentang mengubah hidup keluarganya, dan orang-orang kecil yang percaya padanya, dan perjalanan besar itu baru saja dimulai. Pagi-pagi sekali, Arga kembali memeriksa gudang kecilnya. Ia memperhatikan satu persatu kardus yang rusak. Lubang-lubang kecil di bagian belakang kemasan terlihat terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Seseorang memang sengaja melakukannya. Saat sedang berpikir keras, salah satu anak gudang mendekatinya dengan ragu. Mas, kemarin malam, saya lihat Reno sempat masuk ke sini. Arga langsung terdiam. Nama itu membuat dadanya terasa berat. Reno adalah teman nongkrongnya sejak kecil. Mereka pernah makan mie instan bersama saat Sama-Sima tidak punya uang. Arga tidak ingin percaya, namun potongan kejadian mulai terasa masuk akal. Siang itu, Arga menemui Reno di warung kopi. Lo masuk gudang gue kemarin malam? Tanyanya langsung. Reno tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Emang kenapa? Produk gue dirusak. Tatapan Reno berubah tajam. Jangan nuduh sembarangan. Suasana warung langsung hening. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga sadar bahwa kesuksesan kecilnya mulai mengubah hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Emang kenapa? Produk gue dirusak. Tatapan Reno berubah tajam. Jangan nuduh sembarangan. Suasana warung langsung hening. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga sadar bahwa kesuksesan kecilnya mulai mengubah hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Malam harinya, Arga duduk sendiri memikirkan semuanya. Ia marah, kecewa, namun lebih dari itu, ia sedih kehilangan kepercayaan pada teman sendiri. Ayahnya yang sedang memperbaiki ban di depan rumah berkata pelan, "Kalau kamu terus naik, bakal makin banyak orang iri." Arga menunduk. Tapi kenapa harus teman sendiri? Ayahnya tersenyum kecil pahit. Kadang yang paling sulit melihat kita berhasil,
justru orang yang tumbuh bersama kita. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga. Dan malam itu, ia mengambil keputusan penting. Ia akan berhenti terlalu percaya pada semua orang. Mulai sekarang, ia harus lebih kuat dan lebih hati-hati. Keesokan harinya, sebuah kejutan besar datang lagi. Salah satu video promosi Arga Digital tiba-tiba viral. Ribuan orang mulai membagikannya. Bahkan beberapa toko aleh-aleh dari kota besar mulai menghubungi Arga. Ponselnya terus berbunyi tanpa henti. Bu Rini sampai bingung melihat jumlah pesanan yang masuk. Ini banyak banget. Arga sendiri sampai sulit percaya. Beberapa bulan lalu, ia hanyalah kurir gudang yang dihina karena tidak kuliah. Sekarang, orang-orang mulai mencari namanya. Namun di balik kebahagiaan itu, Arga tahu satu hal. Ia belum benar-benar sukses. Ini baru permulaan. Suatu sore, Arga bertemu lagi dengan Sinta di sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Kali ini berbeda. Sinta yang lebih dulu menghubunginya. Aku lihat bisnismu sekarang berkembang, ucap gadis itu pelan. Arga tersenyum tipis. Masih kecil. Sinta menatap Arga beberapa detik. Aku dulu gak nyangka kamu bakal sejauh ini. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi juga penyesalan. Untuk beberapa saat, mereka mengobrol santai seperti dulu lagi. Namun suasana berubah saat Calvin datang menghampiri meja mereka. Pria itu memandang Arga dengan senyum tipis penuh sindiran. Wah, sekarang udah jadi pebisnis nih. Arga tetap tenang. Calvin lalu duduk sambil berkata, hati-hati ya, dunia bisnis nggak semudah jualan keripik online. Tatapan mereka saling bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak merasa rendah di depan pria itu. Malam itu, Arga berdiri di depan rumah kecilnya, sambil melihat tumpukan paket yang semakin banyak. Rumah mereka sudah terlalu sempit untuk dijadikan tempat usaha. Ia lalu membuka catatan keuangan kecilnya. Keuntungan mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Dan sebuah ide besar muncul di kepalanya. Aku harus punya gudang sendiri. Jantungnya berdegup lebih cepat saat memikirkan itu. Dulu ia bahkan tidak berani bermimpi sejauh ini. Namun, sekarang, mimpi itu mulai terasa mungkin. Arga menatap langit malam dengan mata penuh tekad. Ia tahu perjalanan di depan masih panjang. Masih banyak hinaan, masih banyak orang yang meragukannya. Tapi kali ini, ia tidak akan berhenti. Sejak ide memiliki gudang sendiri muncul di kepalanya, Arga mulai berkeliling kota kecil itu mencari tempat murah yang bisa disewa. Namun kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Harga ruko terlalu mahal. Gudang kecil di pusat kota bahkan meminta uang sewa tahunan, yang membuat Arga hanya bisa menelan ludah. Beberapa pemilik tempat juga memandangnya ragu. Kamu yakin usahamu bakal tahan lama? Anak muda sekarang gampang semangat di awal doang. Arga hanya tersenyum sopan setiap mendengar ucapan itu. Sampai suatu sore, ia menemukan bangunan tua bekas bengkel di ujung jalan pasar. Dindingnya kusam, atapnya bocor di beberapa bagian, namun tempat itu cukup luas. Dan yang paling penting, sewanya masih bisa dijangkau. Saat berdiri di depan bangunan tua itu, Arga membayangkan sesuatu yang besar. Ia membayangkan tempat itu penuh aktivitas, penuh paket, penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, mimpi tentang perusahaan besar terasa sedikit lebih nyata. Hari penandatanganan sewa menjadi momen yang tidak pernah Arga bayangkan sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang pulpen. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Dulu ia hanya anak tukang tambal ban, yang bahkan sering bingung mencari uang makan. Sekarang, ia sedang menyewa tempat usaha pertamanya sendiri. Pemilik bangunan, seorang pria tua berkumis tebal, memandang Arga sambil tersenyum kecil. Kamu masih muda, jangan cepat menyerah. Arga mengangguk mantap. Saya nggak akan menyerah, Pak. Setelah kontrak ditandatangani, Arga duduk sendirian di dalam bangunan kosong itu. Ruangan terasa sunyi. Namun,
Di matanya, tempat itu terasa seperti awal kehidupan baru. Dalam beberapa hari, Arga mulai membersihkan gudang bersama ayahnya dan beberapa warga kampung. Mereka mengecat ulang tembok, memperbaiki atap bocor, menyusun rak-rak sederhana dari kayu bekas. Meski jauh dari kata mewah, gudang itu perlahan berubah menjadi tempat usaha yang hidup. Di depan gudang, Arga memasang papan baru bertuliskan Arga Digital. Saat melihat papan itu terpasang, dadanya terasa hangat. Ibunya bahkan dayam-dayam menangis. Bahagia, rumah kecil kita sekarang punya usaha beneran, ucap wanita itu lirih. Arga tersenyum sambil menahan haru. Namun di balik kebahagiaan itu, ia belum tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggunya. Hari-hari awal di gudang baru ternyata sangat berat. Pesanan semakin banyak, tapi tenaga kerja masih sedikit. Beberapa paket terlambat dikirim. Salah satu pelanggan besar mulai komplain karena barang datang tidak sesuai jadwal. Arga hampir tidak tidur selama 3 hari. Tubuhnya semakin kurus karena terlalu sibuk bekerja. Suatu malam, ia duduk sendirian di gudang sambil memijat kepalanya yang terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak memulai usaha, ia mulai merasa takut. Takut gagal. Takut tidak sanggup mempertahankan semua ini. Namun saat sedang termenung, ia melihat ayahnya dayam-dayam menyapu gudang yang sudah sepi. Pria tua itu tetap membantu tanpa banyak bicara, dan pemandangan sederhana itu kembali membuat Arga bangkit. Keesokan harinya, Arga pergi ke bank untuk membuka rekening bisnis. Ia memakai kemeja rapi sederhana dan membawa map dokumen usaha. Namun saat menjelaskan usahanya pada petugas bank, beberapa orang yang duduk di belakang malah terdengar berbisik sambil tertawa kecil. Itu Arga kan? Yang dulu kerja gudang, sekarang sok jadi pengusaha. Arga mencoba fokus, namun ucapan berikutnya langsung membuat suasana dadanya kembali panas. Orang kaya dia, paling bentar lagi bangkrut. Kalimat itu terdengar jelas. Arga perlahan mengepalkan tangan. Lalu untuk pertama kalinya, ia membalas dengan senyum tipis, karena sekarang ia mulai sadar sesuatu. Orang-orang yang dulu menghina dirinya ternyata mulai takut melihat dirinya berkembang, dan itu membuat langkahnya semakin sulit dihentikan. Gudang kecil Arga Digital kini semakin sibuk setiap hari. Tumpukan paket memenuhi sudut ruangan. Ponsel Arga hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Bahkan beberapa pedagang dari luar kampung mulai meminta bantuan menjual produk mereka. Namun Arga mulai kewalahan mengurus semuanya sendirian. Suatu pagi, ibunya berkata pelan, "Kamu nggak bisa terus kerja sendiri gak?" Kalimat itu membuat Arga berpikir lama. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka lowongan kerja sederhana. Tidak lama kemudian, datang seorang pemuda bernama Denny. Penampilannya sederhana, wajahnya gugup saat wawancara kecil di gudang. "Saya cuma lulusan SMA mas," katanya pelan. Kalimat itu membuat Arga terdiam beberapa detik. Karena ia seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Arga lalu tersenyum kecil. "Gak apa-apa, yang penting mau belajar dan kerja keras." Mata Denny langsung berbinar. Hari itu, Arga resmi memiliki karyawan pertamanya, dan perasaan itu jauh lebih membahagiakan daripada uang. Dalam beberapa bulan, Arga Digital berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Video promosi mereka terus viral. Produk-produk kampung mulai dikenal di berbagai kota. Beberapa media lokal bahkan mulai meliput usaha Arga yang membantu pedagang kecil masuk dunia online. Warga kampung yang dulu menertawakannya kini mulai berubah sikap. "Arga sekarang hebat ya. Anak muda sukses tuh." Ucapan itu terdengar aneh di telinga Arga, karena orang-orang yang sama dulu pernah meragukannya tanpa ampun. Namun Arga memilih tidak menyimpan dendam. Ia terlalu sibuk mengejar masa depannya. Suatu malam, Arga diajak bertemu calon partner bisnis di restoran mewah kota. Ia sempat gugup karena belum pernah masuk tempat semahal itu. Kemeja hitam sederhananya terasa sangat biasa dibanding pengunjung lain. Saat sedang menunggu,
Seseorang tiba-tiba berdiri dari meja belakang. Kelvin. Pria itu tampak terkejut melihat Arga. Namun kali ini ekspresinya berbeda, tidak lagi penuh ejekan terang-terangan, melainkan campuran heran dan tidak percaya. Lo sekarang sering meeting di tempat kayak gini? Arga tersenyum tipis. Kadang, Kelvin tertawa kecil, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Bisnis lo ternyata masih jalan ya? Arga menatapnya tenang. Masih berkembang. Untuk pertama kalinya, Kelvin tidak punya kalimat merendahkan yang mudah keluar dari mulutnya. Malam itu setelah Kelvin pergi, Sinta datang ke restoran yang sama. Ia melihat Arga sedang berbicara percaya diri dengan beberapa partner bisnis. Cara bicara Arga berubah, tatapannya berubah. Aura minder yang dulu selalu terlihat kini perlahan hilang, dan anehnya, justru itu membuat Arga terlihat jauh lebih menarik. Sinta tiba-tiba teringat malam saat keluarganya menghina pemuda itu. Dadanya terasa sesak, karena kini ia mulai sadar, orang yang dulu dianggap tidak punya masa depan, ternyata sedang membangun masa depan besar dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, sebuah surat datang ke gudang Arga Digital. Amplop putih sederhana, tanpa nama pengirim. Saat dibuka, isi surat itu hanya satu kalimat pendek. Orang miskin gak pantas naik terlalu tinggi. Arga langsung terdiam. Denny yang berdiri di sampingnya ikut panik. Mas, ini ancaman. Arga membaca surat itu sekali lagi. Dadanya terasa dingin. Seseorang jelas tidak suka melihat dirinya berkembang. Namun bukannya takut. Arga justru perlahan tersenyum kecil, karena surat itu membuktikan satu hal penting. Kini keberadaannya mulai dianggap serius. Surat ancaman itu masih berada di meja kerja Arga. Meski hanya satu kalimat pendek, suasana gudang terasa berbeda sejak pagi. Denny beberapa kali melihat ke arah luar dengan gelisah. Mas, kita lapor polisi aja? Arga menggeleng pelan. Belum perlu, namun sebenarnya ia sendiri mulai merasa tidak tenang, karena ini bukan lagi sekadar hinaan atau ejekan. Seseorang benar-benar ingin membuatnya takut. Saat malam tiba dan semua pekerja pulang, Arga duduk sendirian di gudang sambil menatap tumpukan paket. Pikirannya terus berjalan. Siapa yang mengirim surat itu? Henu? Orang lain? Atau pesaing bisnis yang mulai terganggu dengan perkembangan Arga Digital? Dan di tengah kesunyian malam itu, Arga sadar satu hal. Semakin besar usahanya tumbuh, semakin keras dunia akan mencoba menghentikannya. Keesokan harinya, masalah baru muncul. Akun media sosial Arga Digital tiba-tiba dipenuhi komentar buruk. Penipu, barang jelek. Jangan beli di sini. Beberapa akun bahkan menyebarkan fitnah bahwa produk Arga menggunakan bahan murahan. Denny panik membaca semuanya. Mas, ini pasti disengaja. Arga menggertakkan rahang pelan, karena ia tahu komentar seperti itu bisa menghancurkan kepercayaan pelanggan. Dan benar saja, beberapa pelanggan mulai membatalkan pesanan. Gudang yang biasanya ramai mendadak terasa lebih sepi hari itu. Namun alih-alih marah, Arga justru mengambil ponselnya, lalu membuat video klarifikasi dengan tenang. Ia menunjukkan langsung proses produksi mereka, menjelaskan semuanya tanpa emosi, dan sekali lagi, ketulusan mulai memenangkan hati banyak orang. Malam harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Video klarifikasi Arga justru mendapat dukungan besar dari pelanggan. Banyak orang membela Arga Digital di kolom komentar. Bahkan beberapa pelanggan lama mulai mengunggah pengalaman positif mereka. Produk mereka bagus, pengirimannya cepat. Mas Arga, orang jujur. Ponsel Arga terus berbunyi karena notifikasi dukungan. Denny sampai tersenyum lega. Mas, orang-orang percaya sama kita. Arga memandangi layar ponselnya beberapa detik. Dadanya terasa hangat, karena akhirnya ia sadar, kerja keras dan kejujuran yang ia bangun selama ini mulai menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Kepercayaan. Di sisi lain kota, Reno duduk kesal sambil membanting ponselnya ke meja warung kopi. Rencana menjatuhkan Arga
Ternyata gagal, bukannya hancur. Nama Arga justru semakin dikenal. Beberapa orang di warung bahkan mulai membicarakan kesuksesan Arga dengan kagum. Hebat juga si Arga, dulu diremehkan, sekarang sukses. Setiap pujian itu terasa seperti tamparan bagi Reno. Rasa iri dalam dirinya semakin besar, karena jauh di dalam hatinya, Reno sadar. Ia sebenarnya marah, bukan karena Arga berubah, tapi karena dirinya sendiri tidak pernah berani berubah. Beberapa hari kemudian, Arga mendapat undangan meeting dari perusahaan distribusi besar di Jakarta. Mereka tertarik bekerja sama dengan Arga Digital untuk membantu memasarkan produk UMKM lebih luas. Saat membaca email itu, tangan Arga sampai gemetar. Jakarta, kota besar, yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi. Denny langsung melonjak kegirangan. "Mas, ini kesempatan besar." Arga tersenyum kecil, sambil menarik napas panjang. Ia teringat semua hinaan yang pernah diterimanya. Dianggap tidak punya masa depan. Kini ia justru sedang dipanggil untuk membicarakan bisnis besar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arga tahu langkah berikutnya akan membawa hidupnya berubah jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga naik kereta menuju Jakarta. Ia duduk di dekat jendela, sambil memandangi kota-kota yang terus berganti di luar sana. Tas hitam sederhana berada di pangkuannya. Di dalamnya hanya ada laptop bekas, beberapa dokumen usaha, dan mimpi besar yang selama ini ia perjuangkan. Sebelum berangkat, ibunya sempat menggenggam tangannya erat. "Hati-hati di jalan, Nak." Sementara ayahnya hanya berkata singkat, "Buktikan kalau kamu memang bisa." Kalimat itu terus terngiang selama perjalanan. Arga tahu, perjalanan ini bukan sekadar meeting bisnis. Ini adalah pembuktian atas semua hinaan yang pernah menghancurkan harga dirinya. Gedung perusahaan distribusi itu menjulang tinggi dengan dinding kaca mewah. Arga sempat gugup saat masuk ke lobi. Beberapa pria berjas tampak sibuk berlalu lalang. Saat meeting dimulai, salah satu petinggi perusahaan memandang Arga dengan ragu. "Kamu, founder Arga Digital?" "Iya, Pak." Pria itu terlihat heran. "Masih muda sekali." Arga hanya tersenyum sopan. Namun beberapa menit kemudian, salah satu peserta meeting bertanya, sambil menyilangkan tangan, "Pendidikan terakhir kamu apa?" Suasana langsung hening. Arga menjawab tenang, "Saya lulusan SMA." Tatapan beberapa orang langsung berubah. Sama seperti dulu. Namun kali ini, Arga tidak lagi merasa malu, karena sekarang ia datang bukan membawa ijazah tinggi. Ia datang membawa hasil nyata. Saat layar presentasi menyala, suasana ruangan berubah. Arga mulai menjelaskan bagaimana Arga Digital membantu pedagang kecil masuk ke pasar online. Ia menunjukkan data penjualan, video produksi UMKM, testimoni pelanggan, strategi pemasaran sederhana yang berhasil meningkatkan penghasilan warga kampung. Semakin lama Arga berbicara, semakin sunyi ruangan itu. Tak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah perhatian. Bahkan pria yang tadi mempertanyakan pendidikannya mulai terlihat kagum. Dan saat presentasi selesai, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Arga menahan napas beberapa detik, karena akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang-orang melihat dirinya bukan dari pendidikan atau status, melainkan dari kemampuan. Beberapa minggu setelah meeting itu, nama Arga Digital mulai masuk berita bisnis lokal. Kerjasama besar dengan perusahaan distribusi akhirnya resmi berjalan. Gudang kecil mereka berkembang pesat. Jumlah pekerja bertambah, penghasilan warga kampung meningkat. Dan suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor baru Arga Digital. Orang yang turun membuat suasana mendadak sunyi. Ayah Sinta, pria yang dulu pernah berkata bahwa Arga tidak punya masa depan, kini berdiri di depan kantor megah milik pemuda itu. Tatapannya terlihat berbeda. Tidak lagi penuh kerendahan, melainkan rasa tidak percaya. Arga mempersilakan pria itu masuk ke ruang kerjanya. Suasana terasa canggung. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya, Ayah Sinta
menghela napas panjang. Saya salah menilai kamu. Kalimat itu membuat Arga diam. Pria itu menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Perusahaan saya sedang kesulitan, dan saya dengar Arga digital berkembang sangat cepat. Arga langsung memahami arah pembicaraan itu. Orang yang dulu menghinanya kini datang meminta kerjasama. Dunia benar-benar berputar. Namun Arga tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia hanya tersenyum tenang. Kalau memang bisa saling membantu, saya terbuka untuk kerjasama, Om. Jawaban itu membuat pria paruh baya itu terdiam malu, karena kebesaran hati Arga jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Sinta datang menemui Arga di kantor. Wanita itu memandang ruangan besar dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga sama kamu, ucapnya pelan. Arga tersenyum kecil. Terima kasih. Untuk beberapa saat, mereka berbicara tentang masa lalu, tentang perjuangan, tentang mimpi, dan tentang malam penghinaan yang dulu mengubah hidup Arga. Sinta akhirnya menunduk. Aku nyesel gak percaya sama kamu dulu. Kalimat itu terdengar tulus, namun hati Arga kini sudah berbeda. Ia tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan siapapun, termasuk dari wanita yang pernah ia cintai. Aku gak marah sama kamu, jawab Arga pelan. Karena kalau semua itu gak terjadi, mungkin aku gak akan jadi seperti sekarang. Air mata Sinta jatuh perlahan. Dan malam itu, mereka sama-sama sadar, beberapa orang hadir dalam hidup bukan untuk selamanya, melainkan untuk mengubah arah perjalanan seseorang. Beberapa bulan kemudian, Arga berdiri di atas panggung sebuah acara penghargaan UMKM nasional. Ribuan orang memenuhi ruangan besar itu. Lampu sorot menembus wajahnya. Di layar besar, belakang panggung muncul tulisan, Arga Digital, inspirasi pengusaha muda Indonesia. Tepuk tangan menggema. Arga memandang ke arah kursi penonton. Di sana, ayah dan ibunya duduk dengan mata penuh air mata. Pria tua tukang tambal ban itu terlihat berusaha menahan tangis untuk pertama kalinya. Dan saat Arga menerima penghargaan itu, ia berkata pelan di depan semua orang. Saya bukan anak orang kaya. Saya bukan lulusan hebat. Saya hanya anak tukang tambal ban yang pernah diremehkan. Ruangan langsung hening. Tapi hari ini saya belajar, mimpi tidak pernah memilih siapa yang pantas. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau terus berjalan, meski dihina dan dijatuhkan. Ibunya menangis bangga. Ayahnya menunduk sambil tersenyum haru. Dan di momen itu, Arga akhirnya benar-benar menang. Bukan karena ia menjadi kaya, tetapi karena ia berhasil membuktikan bahwa masa depan seseorang tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Cerita Arga mengajarkan bahwa hidup seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan, seberapa kaya keluarganya, atau seberapa sering ia dihargai orang lain. Kadang, orang yang paling diremehkan justru memiliki semangat terbesar untuk berubah. Hinaan memang menyakitkan, diremehkan memang membuat hati hancur. Namun semua itu bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit jika kita tidak menyerah. Arga membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu dimulai dari modal besar. Mimpi besar bisa lahir dari rumah kecil dan kehidupan sederhana. Orang miskin bukan tidak pantas sukses. Mereka hanya sering tidak diberi kesempatan. Kerja keras, kejujuran, dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Cerita ini juga mengajarkan bahwa saat seseorang mulai berkembang, akan ada orang yang iri, orang yang meragukan, bahkan orang yang mencoba menjatuhkan. Namun semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Yang paling penting dari semuanya adalah Arga tidak membalas hinaan dengan dendam. Ia membalasnya dengan pembuktian, dan pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika ia menjadi kaya, melainkan ketika ia berhasil mengangkat derajat keluarganya, membantu banyak orang kecil, dan membuktikan bahwa masa depan tidak pernah ditentukan oleh hinaan siapapun.